kita lihat, ada apa nih, ada apa? Tuh katanya ada yang kesurupan, tengah malam kan di lorong, terus ada ya, pas lihat, jeng, Aduh. adalah Miss K itu. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama gua Maswok di Pengantar Tidur Channel. Nah, pada episode kedua nih, kali ini gua kedatangan teman gua lagi yang kebetulan satu kantor lagi. Nah, yang bakalan berbagi cerita pengantar tidur buat kalian para teman tidur semua. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, mantap. Nah, Kang Imam nih gua kalau gue pernah ingat nih waktu kita nongkrong nih, Kang Imam punya cerita horor di kampus ya, Kang? Iya, kampus. Sama di mana, di kantor lama kalau nggak Di salah? kantor lama. Sama di kantor lama. Nah, boleh dong Kang ceritain nih ke para teman tidur semua nih. Boleh? Boleh, Nah. siap. Kita cerita. Oke, buat para teman tidur, ayo dipasang headsetnya, fokus, kita dengerin ceritanya. Oke, gimana, Bang? Jadi gini ya, cerita ini kan kita pernah ngobrolin nih waktu Iya. kita ngopi, Iya. ngomongin kopi biasa. Cerita ini tuh kejadian kurang lebih tahun 2007. 2007. Ya, waktu itu pas lagi ada acara ospek tuh Di kampus. di kampus. Kebetulan saya tuh jadi panitia. Kakak kelas lah ya. Iya, jadi senior lah istilahnya Siap. ya. Baru itu pun di tahun kedua, kan, jadi baru jadi senior lah gitu ya. Kebetulan ikut acara kampus itu jadi panitia lah Iya. gitu. Kemudian jadi tatib tuh, jadi tata tertib ya, jadi kakak-kakak angkatan galak lah gitu. Kejadian tuh pas di hari pertama. Di hari pertama tuh acara berjalan lancar gitu ya. Acara biasalah gitu ya, sebagaimana ospek pada Ya, umumnya pada gitu umumnya. ya. Cuman kan kebetulan kampus saya tuh di Bandung tuh termasuk kampus yang sedikit angker lah kalau bisa dibilang ya. Kita nggak usah bilang nama kampusnya Ya, nih, kita- dah pokoknya di Bandung aja. Ya, di Bandung aja. Daerah Ya Dagu udah, atas itulah. saya. Ya udah, pokoknya daerahnya nantilah cari sendiri. Dan kebetulan konon katanya kampus tuh bekas rumah sakit dulunya tuh. Zaman Belanda kali ya, nggak tahu Ya sih. kurang tahu sih itu ya. Pokoknya katanya bekas rumah rumah sakit sakit gitu. Nah, kebetulan di situ tuh ada bangunan lama. Cuman emang masih dipakai buat kegiatan perkuliahan gitu. Bangunan lama itu pas waktu ospek itu dijadikan buat, kan ada 2 tingkat tuh. Ya. Tingkat yang kedua buat panitia, Mhm. tingkat yang lantai satunya itu buat medik, terus buat panitia-panitia lain. Mhm. Jadi misalkan kalau ada yang sakit tuh, Iya. ada kebenaran di medik situ ya. Iya. Nah, di dalam tuh ada toilet. Hmm. Entah dari kapan gitu ya. Hmm. Katanya toilet itu tuh jangan dipakai. Hmm. Nah, mungkin itu ada yang pakai atau gimana entahlah gitu ya. Iya. Katanya ada yang pakai. Mhm. Ketika habis pakai itu nggak ditutup lagi dan mungkin nggak dibersihin lah ya gitu ya. Terus kejadiannya tuh sebenarnya di situ masih normal. Nah, mulai kejadian aneh tuh habis acara mau selesai. Kebetulan acara selesai itu habis maghrib. Ini Dan di hari pertama nih. Itu di hari pertama.
salah, bukan hari pertama deh, itu hari terakhir. Oh, hari terakhir. Hari terakhir. Itu acara salahnya tuh maghrib. Harusnya acara udah kelar ya. Cuman itu tuh masih di acara musik, closing. Itu salahnya di situ mungkin ya. Mungkin kan keadaan kampus gelap gitu ya. Walaupun ada cahaya cuman ya gelap karena suasana di situ kan banyak pohon-pohon, ada pohon beringin juga, ada pohon-pohon gede gitu ya. Mungkin ada yang terganggu mungkin dengan acara kita gitu ya. Kita maghrib tuh belum beres. Jadi kita benar-benar pure beres tuh jam 6:30 lah, lewat maghrib gitu, kita baru beres. Nah, habis itu closing tuh udah semua, dan si maba udah banyak yang udah keluar juga tuh, udah beres gitu ya. Cuman tinggal beberapa yang sakit dan kita panitia dikumpulin tuh di lapang itu. Ketika dikumpulin, tiba-tiba dari lantai dari gedung itu yang tempat medik itu ada yang teriak-teriak. Entah kenapa gitu ya. Kita kan panitia kaget juga kan. Kita lagi kumpul, lagi briefing buat istilahnya evaluasi kan. Kita lihat, ada apa nih, ada apa? Tuh katanya ada yang kesurupan gitu. Wah, di situ yang cewek-cewek, panitia cewek banyak yang kaget juga kan. Entah kayak gimana, tiba-tiba satu persatu dari yang pertama dari yang sakit-sakit itu kan. Terus ke salah satu panitia tuh ngerembet gitu. Entah kayak gimana gitu. Wah, ini teriak. Tiba-tiba di sebelah ujung sana juga teriak. Ini wah, udah nggak bener nih. Kacau. Iya, udah kacau lah. Pihak dosen pun kan, udah kita bubar dulu katanya tuh. Yang istilahnya kan mungkin karena kita kecapean atau gimana gitu ya. Itu tambah banyak tuh. Wah, saya juga jadi istilahnya panik juga ya. Satu sisi panik, satu sisi juga pengen nolong juga yang lain ya. Saya di situ, wah nolonglah yang sebisa-bisanya gitu ya. Oh ini angkat ke sini, ini angkat ke musola. Mungkin nggak tahu kenapa nih, udah agak reda tuh, tapi masih juga gitu ya. Cuman karena talah capek, duduklah saya dekat ruangan di situ dulu tuh, dekat ruangan himpunan. Nah, ketika saya duduk, saya pas-pasan tuh ngelihat ke arah pohon beringin lah ya. Kalau kita dulu anak-anak tuh kan di bawahnya tuh ada kayak shelter gitu ya, tempat duduk, kita nyebutnya DPR lah gitu ya, di bawah pohon rindang. Nah, saya tuh tiba-tiba karena capek mungkin ya, saya karena sedikit ngelamun ngelihat ke arah pohon itu, tiba-tiba kok kayak ada cahaya gitu ya. Lama kelamaan truk kayak nabrak saya, dan saya di situ udah nggak sadar tuh. Wah, kesurupan juga Kang. Iya. Waduh. Saya di situ benar-benar nggak sadar. Saya tuh sadar udah gimana ya? Sadar tuh tiba-tiba udah ada di kosan temen. Pertamanya. Kebenaran kosan di sebelah kampus. Jadi di kamarnya lah gitu ya. Wah, kenapa nih katanya itu? Wah, itu lu parah lu katanya tuh. Lu tadi diangkat sama 15 orang, masih berat katanya tuh. Kata temen Akang tuh. Kata temen, lu kayak, wah istilahnya, lu udah nggak sadar lah istilahnya, lu lari katanya tuh, lu gimana gitu. Tapi lu dipegang juga susah katanya tuh. Lu dibawa ke masjid katanya, ke musola ya waktu itu, musola, tetep katanya tuh. Untung di dekat kosannya teman itu ada orang yang bisa lah gitu ya, sebisa-bisanya gitu mungkin entah di bagaimana gitu ya. Tiba-tiba sadar. Terus saya
nelpon tuh orang rumah, kan nggak bisa pulang lah gitu ya. Nelpon orang rumah dan dijemput ke rumah. Setelah berapa jam gitu ya, nyampe rumah, saya istirahat tuh, tidur. Nah di sini ada keanehan lagi. Pas tidur nih. Pas tidur. Tapi gue ini Bang mau nanya dikit nih. Maksudnya pas kejadian kan kesurupan krodit nih. Kira-kira tuh berapa orang lah? Kurang lebih ada 50 orang lebih kayaknya ada. Kena semua tuh. Kena itu. Termasuk yang sakit-sakit itu. Yang sakit. Soalnya pertamanya tuh dari yang sakit-sakit itu. Nyamber ke panitia. Iya, ke panitia. Wih, ngeri juga ya kalau gue jadi ngebayanginnya jadi. Nah, terus lanjut Kang yang nyamper kejadian aneh di rumah nih. Nah, pas di rumah itu saya kan tidur nih. Nah, kebenaran ibu tuh bacain Yasin lah. Iya, baca-baca doa lah. Baca-baca doa gitu ya. Ada yang nimpuk ke kaca. Di rumah tuh? Di rumah. Nah, saya nggak itu ya, nggak tahu ya, cuman paginya ibu nyerita. Semalam katanya tuh, pas dibacain surat Yasin, ya baca-bacaan gitu ya. Ada yang nimpuk, ada yang teriak, berisik katanya tuh. Oh, merinding gua. Nah, itu makanya tuh. Mana ada ya orang dibaca doa? Iya. Itu cerita dari ibu ya, yang semalam yang itu gitu. Habis ya taruhlah sebelahan gitu. Iya, ya. Misalnya sebelahnya. Akang tidur nih sebelah ibu gitu ya. Tapi di sebelah tuh udah ibaratnya fix tuh, nggak ada, yakin tuh nggak ada anak bandel atau apa, anak iseng gitu. Nggak ada. Wih, ngeri juga tuh. Itu kan tengah malam. Iya juga sih. Jam 3 lah. Soalnya nyampe ke rumah tuh jam 11 atau jam 12 gitu katanya. Jam 11 malam gitu. Dari yang pas habis maghrib itu ya, dari pas closing acara itu. Sekitar gitu. Nah, ini Kang, terus gue jadi mikir, apa cuman gara-gara kamar mandi itu doang? Apa ditambah maghrib belum selesai apa gimana ya? Nah, kalau saya pribadi sih mikirnya mungkin kan emang di situ kan kawasannya mungkin masih kawasan, masih apa ya istilahnya, masih angker mungkin ya. Iya. Kawasan istilahnya masih hawa-hawa zaman dulunya masih kental gitu ya. Iya. Terus ditambah banyak pohon-pohon besar gitu. Iya. Itu kan mungkin jadi energi Iya juga sih. itunya kan masih kental gitu. Jadi mungkin penghuni di sana merasa terganggu dengan acara kita gitu ya, acara mahasiswa gitu. Apalagi kan jam maghrib itu istilahnya kan harusnya udah pergantian. Iya, pergantian sama pure harus udah kelar tuh acara. Iya. Ini kita masih jalan acara tuh. Nah, mungkin kesalahannya di situ. Iya. Terus kalau secara logikanya mungkin ya, panitia mungkin udah capek. Iya. Fisik kan udah kekuras gitu ya, udah gini, mungkin karena capek juga jadi fokus udah hilang gitu ya. Mungkin dari situ juga gitu. Jadi ya pertahanan kita mungkin udah kabur lah istilahnya. Benar. Jadi kayak gitu. Nah, itu yang di kampus tuh. Itu yang di kampus tuh. Jadi ini buat tawan tidur nih, ada nih satu cerita yang bikin merinding, satu lagi di kantor lama ya Kang, sebelum di sini ya. Sebelum di sini. Nah, boleh Kang lanjut. Itu gimana sih Kang sebelum di sini nih? Kalau sebenarnya ini bisa dibilang lucu sama menyeremin juga sih sebenarnya ya. Benar. Sebenarnya jadi nggak sengaja nih kejadian ini tuh. Waktu itu kebenaran abis shift sore nih. Jadi masuk sore kan jam 3. Masuk jam 3 dan dulu tuh kebetulan pulang tuh jam 1 tuh. Jam 1 malam. Ya. Nah, kerja biasa gitu ya, nggak ada istilahnya nggak ada keanehan lah. Nah ini
kejadiannya tuh pas pulang. Pas pulang nih. Kita kan kalau mau keluar harus lewatin lorong nih. Studio. Jadi ada itu tuh studio gede lah istilahnya ya. Ya studio musik gitu ya kalau pagi tuh. Nah, biasanya kalau tengah malam suka ada acara buat bola nih, acara bola gitu. Jadi masih ada kegiatan syuting lah atau gimana gitu. Nah, ini kebenaran nggak ada. Dan saya juga nggak ngeh ya itu. Bisa pulang aja gitu ya. Lewat tuh lorong. Nggak ada yang aneh pertamanya. Ketika mau lewat ruang make up, biasanya sih pintu ruang make up itu ketutup. Nah, pas saya lewat, itu tuh kebuka dikit. Dan yang pas ngeliatnya tuh ada kaca make up. Kaca make up gitu. Cuman ada cahaya dikit lah dari dalam tuh, nggak tahu dari lampu apa gitu ya. Ketika saya lewat, kok ada yang ngeganjel ya gitu ya. Kok perasaan kayak ada orang gitu ya. Dan gobloknya saya ya, mundur lagi. Mundur ya karena saking penasarannya ya. Tengah malam kan di lorong, terus ada ya. Pas lihat, jeng. Adalah Miss K itu. Dan pertama saya lihat, diem nih. Kok? Lah, lari dong gitu kan. Balik lagi saya ke ruangan. Nggak jadi pulang. Dianya lagi ngapain, Mang? Dia ini lagi ngadap ke kaca. Diem aja gitu. Nggak tahu, pokoknya dia tuh diem gitu ya. Tuh merinding nih ya. Gue juga ya. Jadi kayak dia diem gitu, ngadap ke kaca gitu. Iya, flat aja gitu. Iya, flat, nggak apa istilahnya. Mukanya nggak jelas ya, cuman rambut tuh ke sini gitu ya. Ya baju putih juga nggak putih-putih ya, campur agak kuningan gitulah istilahnya, kotor lah ya, lusuh kayak gitu. Lari dong karena kaget di situ. Dan saya juga baru ingat, oh iya ya, emang kan itu lorong serem juga katanya tuh. Security itu ya di ujung lorong itu tuh ada tempat buat security gitu. Dan dia security tuh nggak pernah ada di situ. Dia pun kejaga di luar. Iya. Gue tahu lagi, Pak, teman tidur. Gue tahu sih sebenarnya tempatnya di mana. Cuman gue nggak bisa nyebutin. Waduh, rahasia ini. Rahasia. Emang terkenal sih Kang di situ. Nah, gue beberapa kali ke kantor itu. Iya sih, katanya daerah situ tuh yang dekat studio musik gede itu. Iya. Dan mungkin itu lagi zong aja kali ya. Iya, bener sih. Mungkin bisa antara ngeliat gitu. Katanya kan entah yang zong dari elunya ya kan, atau dianya gitu. Cuman itu. Kayaknya kalau jam 1 malam lu mau pulang ngeliat sih, kayaknya elunya sih kan yang zong kayaknya sih. Biasanya sih kan enggak kan gitu ya. Ini waduh, itu benar-benar tuh. Jadi saya balik lewat depan jadinya. Tapi tuh posisi di situ Akang doang sendiri tuh. Sendiri tuh. Pas lagi nggak ada siapa-siapa juga ada. Lewat situ, lewat lorong itu. Tapi biasanya juga lewat sendiri nggak apa-apa gitu. Dan itu terakhir kalinya tuh saya lewat situ sendiri malam-malam. Besoknya enggak. Besok-besoknya nunggu teman yang lain bareng. Jadinya udahlah. Gila, benar juga sih. Ya, serem juga sih teman tidur. Itu aja Kang, cukup. Sebenarnya sih masih ada lagi, cuman ya di kantor yang lebih dulunya lagi nggak apa ya istilahnya. Saya nggak ngelihat apa-apa gitu. Cuman banyak orang kantor tuh bilang bahwa di lantai itu tuh kosong. Dan katanya kalau lagi zong atau lagi gimana, si lift tuh suka berhenti ke situ gitu. Merinding. Dan itu pernah saya sekali nyobain, cuman itu berdua sama temen tuh. Tapi si lift itu emang berhenti di situ. Tapi kosong lantai itu. Lantai itu kosong. Tapi saya nggak ngelihat apa-apa, cuman tetap aja sih serem gitu ya. Ketika, oh iya ya, di lantai ini ada ini. Pas kejadian banget gitu. Wah itu udah. Liftnya berhenti di situ. Di situ. Kita nggak mencet gitu ya. Otomatis gini lah. Kita kan kalau mau ke lantai situ, kalau dari lift gitu ya, kita yang harus
mencet kan. Iya. Terus kecuali kalau ada lagi yang dari lantai itu mencet mau ke atas atau Iya, ke bawah, harus itu kan, Iya, baru berhenti iya, kan. benar. Nah ini kita nggak mencet lantai itu. Dan di situ pun lantainya kosong. Iya, nggak mungkin kan gitu. Luar biasa. Dan itu kejadian tuh malam gitu, jam 10 lah gitu. Tapi itu sekali doang, Kang. Itu sekali. Yang di kantor lama yang ketemu Miss K ngaca tuh, merinding gue. Sekali dong juga tuh. Itu sekali. Dan jangan lagi lah. Jangan Udah lagi cukup sih. Iya, benar sekali. sih. Oke, nah segitu buat para teman tidur. Nah itu dia tuh cerita pengantar tidur tadi dari Kang Imam. Turun Kang, makasih Ya, udah mau sama-sama. berbagi cerita nih buat para teman tidur semua. Iya buat para teman tidur semua yang mau kenalan sama Kang Imam. Nih silakan nih di follow nih IG-nya Kang Imam di sini nih di bawah. Di bawah ini ya. Nah, di bawah lu mau kenalan atau lu mau apa tahu lah cerita. Oh iya sama doain Kang Imam mau bikin food vlog sama istri ya Kang. Amin. Nah, segera ya Kang ya. Tuh temen tidur doain ya semoga bikin food vlognya lancar. Hidden games ya Iya. di Iya, Bandung di ya Bandung. Kang, di Bandung teman-teman. Nah, juga buat para teman tidur semua, kalau punya cerita pengantar tidur boleh dikirim nih ke email atau ke DM Instagram di bawah ini. Oke, segitu dulu. Terima kasih buat kalian semua para teman tidur dan selamat tidur.